Ibu-ibu kalau udah cerita cara duduknya insya Allah penghuni surga semua. Apalagi tadi pas dibagi snack isinya apa kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snacknya baru habis 2, jawab salamnya lemes amat. Mau nambah apa udah? Nambah panitia. Ustaz doain yang jawab salam, mudah-mudahan ini masjid tambah makmur. Yang jawab salam bisa pergi ke Mekah, ke Madinah. Udah daftar belum? Daftar. Ya, sekolah juga kalau nggak daftar mah nggak masuk, betul kan? Daftar. Yang jawab salam, Ustaz doain anak-anaknya, biarin Pak Haji, Pak Ketua DKM, kata Rasulullah, saya si ala ummati zaman. Hadis hebat anak sini mah, baca hadis aja amin. Emang soleh-solehah di sini mah ya. Kata Rasul, jangan diusir kalau ada anak-anak candaan ketawa di masjid. Ya. Sayati ala ummati zaman, bisa terjadi anak-anak yang hari ini candaan nangis, besok ketakuan ketaatannya ngalahin kita. Ya, biarkan yang mau main beduk biarin aja sampai pegel, biarin. Ya, yang mau coba jam 10 pagi azan biarin aja. Amin terus, dengerin dulu. Ya. Ya Pak Haji ya, kita nitip karena Rasulullah bersabda sambil pegang pelepah kurmanya. Nangis Nabi karena Nabi aja, cucunya, anaknya, sahabatnya aja sholat dipegang di pangku. Ini masa anak pengen ngaji kadang diusir di masjid. Ya. Anak kecil aja tahu nih 2024 terus disebutin di sini. Tuh, ini kayaknya tanda insya Allah ya. Ya, untung nggak ada orang KPU nih. Ntar dulu ya Ustaz, dikasih hadiah, diam dulu, dengerin ya. Dengerin. Ini ada duit 100.000. Ya diam, dengerin. Ya udah. Emang anak-anak sini pada tahu duit ya. Ya. Nah, sholawatan dulu sama Ustaz. Habis sholawatan diam ya. Ipin upin palanya gundul. Ya, rubah botak jadi gundul ya. Ya. Ikutin Ustaz. Ipin upin palanya gundul. Bagus. Bermain bola di tengah sawah. Bermain bola di tengah sawah. Hari ini kita pada ngumpul. Semoga kita mendapat berkah. Tahan ya. Udah aminnya ntar dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khamsun min haqqil muslimin 'alal muslimin. Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya, salah satunya raddu tahiyat, yaitu menjawab salam. Yang ngucapin itu sunnah, yang jawab itu wajib. Ustaz doain sekali lagi yang jawab salam anak-anaknya soleh dan soleha. Yang datang ke majlis Masjid Al Hidayah, yang bawa hutang pulang hutangnya. Di sini lunas aja, amin. Ya, dimudahkan segalanya, diijabah doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wahdahu rasana al-an. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Sama-sama asyhadu alla ilaha. Kompak bun, ini kalimat mahal di Palestina sedang diperjuangkan, direbutin. Asyhadu alla ilaha
wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad. Mana katanya umat Nabi orang Cililitan? Sayyidina wa nabiyana doain yang jawab sholawat akan hidup bertetangga dengan Nabi dan Rasul. Yang belum jawab kayaknya keselak senek tuh di belakang. Ya, kalau ada orang yang jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dijawab apa? Amin. Ini barisan amin apa gimana ya? Tolong panitia kasih ciki dulu. Ya, boleh Ustaz ngomong dulu bentar ya. Ustaz kasih hadiah ya. Terus. Dah, panggung rubuh dah. Dah, kasih Ustaz kesempatan dulu ya, soleh ya. Oke? Cakep. Biarin Bun, gak apa-apa. Faqala ta'ala, aminnya ganti sama Allah ya. Faqala ta'ala, kepala sekolah kamu ada di sini? Oh, bagus, masya Allah ya, hebat kepala sekolahnya. Sejak kapan dididik anak pelajaran amin terus? Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun wal mukhtaram, para kiai, para alim ulama, para hujat asatid asatijah, terkhusus di sini hadir ada ketua yayasan Al-Hidayah, para pembina Al-Hidayah. Kemudian juga ada Ustadz Haji Yusuf Maulana, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, mohon izin takzim tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ikhtiram ini mampu memuliakan kita di akhirat. Ya, karena yang terkadang yang sedikit itu Allah kasih jatah kemuliaan di akhirat. Ya, para jamaah, ibu-ibu, bunda-bunda yang cakep, cantik, bidadarinya surganya Allah. Karena kalau udah kumpul ibu-ibu, surganya udah milik ibu-ibu dalam surat Az-Zumar ayat 735. Ya, ibu-ibu mah soleha, ke pengajian pada bawa tas tuh. Ya, tasnya jadi fleksibel, apapun mereknya, pokoknya aqua masuk, molen masuk. Ibu-ibu masya Allah ya. Para ayah hebat, para bapak-bapak yang hebat, anak remaja dan anak-anak masya Allah, kita doain, biarin ini menjadi hiasan surga, nggak apa-apa, jadi ujian penceramah juga. Baru kali ini yang terdepan bocah-bocah. Ya, tolong kencengin aja suara,
operator mic-nya aja, nggak apa-apa. Saya seneng yang beginian, nggak apa-apa. Doain Ustadz ya. Karena anak kecil tulus hatinya langsung tembus ke arah sini Allah doanya. Ya. Jadi kalau besok ada Pak RW minta didoain, nah doain Bapak akan jadi camat. Tuh doanya langsung tembus ke arah sini Allah. Apalagi ada yang yatim piatu di sini, insyaallah ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, pujian hanya miliknya, keagungan hanya Allah yang punya. Semoga Allah di balik kuasanya, ridhonya, kebesarannya ya Dzal Jalali wal Ikram mampu hari ini menemani perjalanan ikhtiar ibadah kita semuanya, amin. Karena 2 tahun yang lalu untuk duduk begini aja susah, 2 tahun yang lalu selama Covid, betul? 2 tahun yang lalu untuk duduk berdampingan begini aja susah selama Corona, betul? Bahkan 2 tahun yang lalu ada masjid-masjid karena takut kena Covid digembok itu masjid, betul? 2 tahun yang lalu bapak-bapak habis pulang kerja harus mandi 7 kali. Ya, keluar dari mana-mana harus pakai hand sanitizer, betul? Bahkan ngeri kematiannya, wafatnya tidak secara lazimnya, meninggalnya di wrapping, meninggalnya di lakban, dikotakin, kira-kira ngadep kemana. Beruntung warga Masjid Al Hidayah kita selamat dari Covid, alhamdulillah. Oh, kita meninggal pas saat Covid, masjidnya mobil ambulannya aja jauh, disolatkan jauh, betul nggak? Dilepas pemakamannya pakai tambang, dikotakin secara johir, kira-kira tuh ngadep kemana kira-kira tubuhnya. Maka kita beruntung. Lebih beruntung lagi kalau kita ngikutin filosofinya orang gila, karena hanya orang gila doang 2 tahun gak pernah terdata namanya di Wisma Atlet. Pernah Bunda ngelihat orang gila kena corona? Aman, orang gila mah. Kenapa orang gila nggak kena Covid? Karena orang gila hidupnya optimis, pagi senyum, siang senyum, malam senyum. Ya, jadi kalau bunda-bunda nggak mau kena penyakit, banyakin sodako. Ya, karena senyum bagian dari ya. Yang kedua, kenapa orang gila nggak kena Covid? Ayah, karena orang gila hidupnya yakin. Di mana yakin orang gila? Orang gila kalau menyeberang jalan nggak pernah ragu dalam penyeberangannya. Kita yang sudah dikasih agama dari sejak lahir seharusnya lebih yakin lagi dan mampu membeli ridhonya dan surganya Allah, insya Allah, amin ya robbal. Pujian hanya milik Allah, keagungan hanya miliknya, serta kita pantaskan kumpul dan hari ini hadirkan salawat-salawat terbaik kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hadirkan salawat-salawat terbaik kita, baik salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barokta ala Sayyidina. Buat anak-anak sini soleh ya. Mudah-mudahan Nabi yang sudah menjamin umatnya dan dia sedih sebelum wafatnya Rasul masih mencintai kita. Mudah-mudahan kita bertambah cinta kita di malam ini pada Rasulullah SAW. Abdullah nama Mina Abdul Muttalib Khadijah istri Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh, inilah kisah sang Rasul penuh suka duka, yang penuh
yang penuh Oke, fokus. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Yuk kita masuk. Paksosil kososil lahum yatafakkarun dalam Al-Quran. Ajarkan anak-anak kalian tentang sejarah Nabi lewat momentum apapun kata Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika kita bicara maulid Nabi adalah bicara kita bagaimana Rasulullah sendiri selalu berpuasa di hari Senin untuk hari kelahirannya. Ya, jadi datangnya Nabi Muhammad dan bahkan Rasulullah berpuasa untuk hari kelahirannya di hari Senin. Ya. Hari ini kita pegang 3 poin. Yang pertama, Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Di saat Rasulullah lahir, Nabi kita tidak dilahirkan tanpa dengan darah ayah. Nabi Muhammad dilahirkan tanpa dengan ari-ari bunda. Nabi Muhammad dilahirkan dalam kondisi sudah disunat atau dikhitan. Dan bahkan ketika Nabi dilahirkan, api Majusi yang ribuan tahun menyala tiba-tiba padam seketika. Dan bahkan ketika Nabiullah Muhammad lahir, masa Arab adalah masa jahiliyah. Tertuang dalam surat Yusuf, bukan Pak Haji Ustadz Yusuf Maulana ya. Tertuang dalam Al-Quran, wa ma kana salatuhum indal bait. Dan tidak ada solat-solat bagi orang jahiliyah Arab dulu. Dan ketika Nabi Muhammad sudah lahir, kesesatan pun merajalela di Arab. Karena kenapa? Ibadahnya orang Madinah, orang Mekah, orang Arab, orang Mekah. Wa makana sholatuhum, solat mereka apa? Mengelilingi Ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan dengan dilumuri dengan darah-darah unta. Tuh. Tapi Nabi dilahirkan di saat kesesatan pun Nabi tidak sesat. Tuh, hebatnya Rasul. Bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Rasul di saat belasan tahun berjumpa dengan pendeta Bukhairah, ya anak muda, engkau akan jadi Rasul, jadi Nabi. Itu pendeta mengiyakan Rasulullah akan jadi Nabi. Karena Injil adalah kitab Allah, Isa pun adalah Nabi Allah. Quran hadir untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu kita harus yakini. Maka peringatan momentum Maulid Nabi malam ini, yang pertama, wa mal muradu bi zikril maulidi illa litajdidatil imani wal insiqan. Tidak ada maksud perayaan dan peringatan momentum Maulid Nabi kecuali untuk memperbaharui keimanan dan keyakinan kita. Sepakat? Kita hadir tambah beriman, sepakat? Mau nerima enggak kalau ada pimpinan pondok pesantren umrohnya nggak perlu ke Mekah ke Madinah, cukup ke Indramayu? Ini cerdas-cerdas di sini. Bahkan sholatnya boleh laki-laki perempuan selang-seling, dan bahkan ada agama lain satu sop, boleh nggak di Islam? Ini terjadi di Indonesia. Lalu disusul 4 hari kemudian setelah Panji Gumilang, Islam Al-Kafiyah, pimpinan pondok pesantrennya seorang ibu-ibu, sholat 100 rakaat dirapel untuk 1 bulan. Toba. Sekarang muncul lagi namanya Aminah Wadud. Coba dicek nanti di internet. Terbaru, baru 2 minggu ini. Sholatnya cukup dengan gerakan muter Allahu Akbar. Ini Aminah Wadud. Hati-hati. Maka pondasi kita momen malam ini, yang pertama kita minta kuatul iman, bertambah kuatnya iman kita pada Allah, amin. Bertambah cintanya kita pada Rasul, amin. Ya, karena nggak akan habis Indonesia, bahkan kita akan dijajah dengan apa tadi? Selama Indonesia belum terjadi 73 golongan, maka akan terus-terus kesesatan terjadi di bangsa kita. Maka tugas kita adalah apa? Ambil akidah. Ya, benerin akidahnya.
Karena 2013 yang lalu 23 November ada seorang ibu-ibu ngaku Tuhan namanya Lia Eden. Pernah dengar Bun? Ya. Lia Eden ngaku Tuhan, kerjaannya perangkai bunga di Cikini. Dia diriin agama baru namanya Salamullah. Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan kepercayaan gabung jadi agama satu namanya Salamullah. Ya. Lia Eden diangkat Tuhan oleh malaikat Jibril karena Jibril ikut tanda tangan di tanggal 23 November 2013. Hebat kan Indonesia? Jibril hadir ke Galur Pasar Senen. Kesesatan. Lalu Lia Eden dipenjara, termasuk Jibril ditangkap oleh polisi. Ya, yang kita ngeri besok Ijroil ditangkap. Ya, kalau Ijroil ditangkap silahkan cabut nyawa sendiri-sendiri. Ya, tuh. MUI kita hebat dulu, keren. Ya, semangat. Ya, makanya pilih nanti orang kalau sudah condong sama jabatan, condong sama kekuasaan, maka akan hilang marwahnya. Benar kata Nabi, alladzina yu'allimuna sal khaira wa yansa nafsahu kama salisira yudhi'u linasi wa yahriqun nafsa. Kalian akan melihat cendekiawan, tokoh masyarakat, ustadz, habaib, syekh, mereka ketika jatuh dalam pelukan kekuasaan dan jabatan hilang agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tolong ya. Pilih nanti yang agamanya bagus, cinta sama ulama, cinta sama masjid, cinta sama kerukunan. Ya. Tapi jangan aminnya aja, nanti bapaknya ke masjid pakai baju partai, nggak boleh. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tolong bunda-bunda, kadang kita mah kasihan tuh bapak-bapak terawih itu koko tiap tahun itu aja. Istrinya tiap tahun pakai baju seragam sampai ganti 7 kali, walaupun hari ini sampai belum lunas utangnya. Bapaknya itu kerahnya sampai menguning. Ramadan yang dipakai itu aja. Kadang hadiah dari material dipakai sholat berjamaah, semen 3 roda. Astagfirullahaladzim. Benerin Bun, pantesin lakinya ya. Ya. Baju partai habis kampanye pakai sholat ke Masjid Al-Hidayah. Allahu Akbar, coblos nomor 2. Khusyuk nggak? Anak-anaknya, remajanya hobi bola, pakai baju bola. Ronaldo, Al Nasr. Ya, benerin, pantesin kita ibadah sama Allah ya, benerin. Tadi akidah. Lia Eden di penjara, muncul di mana? Pasar Minggu, Islam masuk surga. Pimpinan Agus Manurung cukup bayar 300.000 bisa masuk surga. Nah, ini terjadi nih di kita. Tapi alhamdulillah orang-orang sini mah soleh-soleha semuanya. Ya, soleh bener-bener ya Allah. Belum zuhur aja udah pada sholat di sini mah. Sholat sunnah maksudnya ya. Oke, saking pada soleh dari rumah pada bawa snack lagi tuh. Bun, kenapa nggak dimakan Bun? Dimakan, ya. Cucu mah biarin, ya. Ya, itu akidah. Lalu pindah lagi kemana? Karena benteng yang baik untuk hajat kita kepada Allah adalah keyakinan. Ya, yakin itu penting. Karena kalau sifat laki-laki mah simpel dalam Al-Quran Bun. Coba laki-laki, bapak-bapak, kalau nawar dia cukup sekali nawar. Dia beli peci, Pak berapa? 50.000, 49.000 ya Pak, ya udah. Tuh laki. Perempuan, wanita, tuh kalau belum pingsan penjualnya. Tuh dari sini aja beda ya. Makanya tugas kita bimbing. Arahkan ya, wanita mah begitu, beli jilbab Pak, mau dong yang purple yang ungu, diambilin kuning kayaknya bagus Pak, merah Pak, terus Pak diturunin semuanya, berapa Pak? 90.000 Neng, boleh nggak Pak 20.000? Tuh perempuan ya. Maka tugas kita adalah bimbing akidahnya. Lalu pindah lagi diuji umat Islam Indonesia di mana? Pindah agak jauhan Gunung Sindur. Pelatih badminton ngaku Nabi nomor 26 namanya Ahmad Musodi. Hati-hati, dia rubah syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah.
Sholat nggak perlu pakai gerakan, sholat nggak perlu pakai bacaan, cukup niat doang. Saya niat sholat asar 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, sudah selesai. Tuh, akhirnya tuh Ahmad Musodik juga sama di penjara. Di mana? Di Gunung Sindur. Maka tugas kita, ayo bun, jaga nih anak-anak kita, karena yang akan melanjutkan aset pahala kita adalah anak-anak ginian. Betahin di masjid, jangan nongkrongnya di mana, di pertigaan, di pos ronda. Anak-anak deket tapi nggak pada ngomong, malahan mabar main games, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, judi slot. Kamu tahu? Tuh, hati-hati. Boleh nanti searching bun, yang pegang HP habis acara, Indonesia nomor 1 terbesar di dunia posisinya pemain judi slot semuanya. Indonesia. Ya. Yang kedua, Indonesia posisi nomor 3 paling banyak aborsinya ayah. Setelah Amerika, China dan Indonesia nomor 3 tingkat aborsinya paling tinggi di dunia. Coba, anak-anak yang remaja, tolong yang pacaran pastiin Anda jangan jagain jodoh orang. Bunda-bunda, ajarin anaknya, ceknya HP-nya. Maaf, disekolahin, di PGR 1, di mana-mana disekolahin, di Halim, di PLK. Kita ngajarin bahasa Indonesia yang bener. Anak pacaran S jadi C, cayang-cayang. Najis. Guru kita nggak ngajarin begitu, ya. Cayang-cayang, udah makan biung, alay, ya. WA-an sampai larut malam, udah ngantuk, bilang yang besok kita sekolah boboyu. Iya. Bahkan cowoknya ada yang bilang juga, alay juga bahasanya, peyuk dulu, peyuk, najis. Coba bun dicek HP-nya, ya. Mau nggak bun nanti menantunya sumbing? Ya, dicek makanya ya. Anak-anak sekarang panggilan bukan lagi panggilan aslinya, udah ayah bunda. Nah, makan nasi uduk aja belagu. Ya. Papa mama, semur jengkol papa mama. Ya Allah, kiamat gitu. Kadang ada dipanggil juga nama-nama ustad, abi, umi dipakai. Ya Allah, udah kebablasan, hati-hati. Ya. Ayo yang anaknya sekolah, jangan sampai diizinkan dibonceng sama pacarnya, jangan. Anak sekarang kalau boncengan udah kayak nyamuk kebon. Astagfirullahaladzim. Kita suami istri aja kadang malu alhaya di tempat umum. Betul nggak? Biasanya pulang jam 3 nyampe jam 4. Dia habis isya nyampe kemana? Keliling dulu ke BKT. Ya, pada belagu anak-anak sekarang, padahal KJP ngopi di Starbucks. Belagu. Mendingan hidupin tuh warung-warung kalian di di tetangga kalian, udah hidupin ekonomi umat, ya. Maka dicek, tolong, ini bahaya, ini setan gepeng bahaya, ya. Dicek, hati-hati. Tugasnya bunda ini yang pertama, selamatin akidah anak-anak kita, karena kalau mereka nggak kenal agama, besok bunda wafat meninggal, kira-kira siapa yang akan melanjutkan agama kita? Betul nggak? Ibu lahirin anaknya 4, anaknya nggak kenal agama, seharusnya sakaratul maut dia bimbing, dia talkinin, tangga nggak ngerti, maaf, nauzubillah. Di saat ibu bapaknya sedang sakaratul maut, anaknya sedang berzina, nauzubillah. Di saat berjuang dengan sakaratul maut, masih hidup aja rebutan warisan karena nggak kenal agama, padahal mereka satu rahim. Benerin akidahnya nih, al-hidayah. Ya. Yang kedua, Rasulullah titip pesan. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin dan begitu pun wafatnya hari Senin.
Kecil buat anak-anak remaja, anak-anak sini kuatkan batin kalian, kuatkan fisik kalian. Sekarang lagi rame bully. Nabi Muhammad diejek pernah, dihina selalu, dicaci maki terus, dan bahkan mau dibunuh. Rasulullah lewatin dengan kesabaran dan ketabahan. Jadi kalau anak-anak saya yang remaja baru dibilang, black sweet. Black sweet itu hitam manis. Kamu bilang, nggak apa-apa dong, aku hitam manis, hitam-hitam kayak kereta api, banyak yang menanti. Gitu dong. Gak usah emosi. Makin banyak hinaan itu sama kamu, makin pindah kemuliaan orang tersebut sama kamu. Sukses tuh anak muda. Ya, kecil. Di mana-mana rebutan pacar, tawuran. Ya Rob. SMA 14. Ya, ini kan 2020 tahun lalu, bayangkan. 2021 sampai keluar ususnya tuh satu orang tawuran di Pasar Rebo. Kalau sudah cacat dan mati wafat, kira-kira siapa yang akan jamin keberlangsungan pahala kita? Maka didik anak-anak kita nih, kenalkan ngaji, pengajian dan sebagainya, kenalkan nabinya. Udah nggak usah pantang lagi bid'ah-bid'ah. Mau kapan kita bicara bid'ah? Ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuti muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Nabi sudah memposisikan mana yang disebut dengan bid'ah, mana yang disebut dengan ibadah. Tugas kita kenalkan anak-anak kita pada nabinya. Ya. Akidah betulkan. Ibadahnya jaga, karena Nabi berpesan di saat wafat hari Senin, Nabi Muhammad wafatnya hari Senin, indah. Nabi Muhammad indah hari Senin sebagai hari kelahirannya dan wafatnya. Bahkan Nabi Muhammad meninggalnya setelah subuh. Dia 3 hari pimpin sholat dengan kondisi yang sudah letih aja masih sholat ke masjid tuh ayah. Nabi itu nabi yang sudah dijamin surga. Allah bahkan bilang dalam hadis qudsi, ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga-surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum engkau masuk duluan. Tapi Nabi bilang berikutnya, lalu bagaimana dengan orang-orang Masjid Al-Hidayah, kata Rasul. Bagaimana dengan umat-umatku, kata Nabi. Allah firmankan dalam hadis qudsi, wa haramtul jannata ala sairil ummami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga-surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umat engkau masuk duluan. Tuh. Amin ya robbal. Ya, dah kalau ibu-ibu mah satu, banyakin ibadah. Banyakin ngaji. Bapak-bapak sholatnya jangan fisik doang, hatinya. Ibu-ibu juga sama, ketika ibu sholat di masjid ataupun di rumah, baru takbir tetangga goreng ikan asin, harusnya nggak kegoda. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih kayaknya kalau pakai timun, kol sama sambal terasi. Itu masih sholatnya sholat fisik. Sama suaminya berangkat ke Al-Hidayah, tergesa-gesa bawa motor, barisan nomor 2, begitu takbir dan imam baca Fatihah, motor gantungan kuncinya gantung di motor, ya hilang. Berarti sholatnya baru fisik. Bundanya juga sama, baru rakaat kedua itu hujan. Jemurnya ya Allah menanda. Hati-hati, sholatnya baru fisik. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah firmankan, katakanlah sesungguhnya aku sama dengan kalian, aku bedanya dengan kalian, aku dikasih wahyu sama Allah, dan manusia akan diposisikan surga dan kemuliaan karena ibadah tuh. Manusia diciptakan tuh mulia dan dia bisa masuk ke surga karena ibadah. Enggak pernah kita akan jumpa nanti di akhirat ada monyet gorila dihisab, enggak akan ada, Pak. Yang ada di mizan adalah kita. Gak akan kita jumpai besok Ramadan ada monyet buka puasa berjamaah. Gak akan kita jumpai. Ya.
Karena kita bedanya dengan binatang hanya ibadah. Hanya apa? Ibadah. Monyet makan, manusia makan. Monyet minum, manusia minum. Monyet kawin, manusia nikah. Monyet nggak sholat, manusia. Nah, titik poinnya nomor 4 tadi. Monyet nggak sholat, manusia. Kalau ibu punya suami, suaminya nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, berarti setiap malam bobo sama ya. Suami istrinya kalau pulang ditanya selalu menstruasi dan halangan, berarti selama ini bapak bobo sama. Di sini ada Pak RW, untung Pak RW-nya sering ke masjid. Kalau RW-nya nggak ke masjid, lurahnya nggak ke masjid, berarti selama ini kita dipimpin lurah. Ya, satu keluarga nggak sholat, ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, anaknya nggak sholat, berarti keluarga. Ini lebih tajam lagi di sini ya. Tuh, ya, jadi sholat. Yang pertama Nabi wasiatkan ummati, ummati. Yang kedua adalah sholat, sholat, sholat. Yang ketiga alaikum bis sholat. Benerin sholatnya, solu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Karena akidah kalau nggak dibebankan, nggak dibenerkan lewat sunnah-sunnah kenabian, repot. Maka sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasul. Karena tahun-tahun sebelumnya Surabaya itu Ramadan kemarin aja kita datang ke situ Bondo, sholat raweh dilakukan 23 rakaat kelar dalam waktu 6 menit 7 detik. Ya, ini sempat viral ya, sempat tahun lalu. Oh, Allah itu Allah gitu kan. Ya, kalau anak-anak muda, anak kecil mah seneng. Wih, ini imam kita nih keren, Spartan, militan. Nah, kalau bapak-bapak yang 70 tahun, nenek-nenek yang napasnya aja rebok kemis. Ya, maka solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Ya, ya sepakat. Benerin zikirnya, kata Rasul. Ya, di sini sholat raweh 2, 3, 11 dan. Oh, 11. Nggak salah pilih memang di sini. Kalau sebelah biasanya jadi idaman di masjid. Ya, ya, ya. Ayo rubah, jangan sampai Ramadan pertama penuh, betul? Ramadan kedua mulai sepi. Ramadan ketiga banyaknya di mall. Bahkan di Tanah Abang ada ibu-ibu batal puasanya gara-gara nyari baju lebaran kalah sama cendol. Hati-hati. Bapak-bapaknya juga sama, gara-gara pulang kampung cuman ke Subang. Ke Subang keluar tol Purwakarta, supirnya batal, satu mobil minum semuanya. Padahal itu Rasul di zaman Ramadan tidak pernah batal puasanya, sedang dahsyat-dahsyatnya perang Badar. Itu Nabi perang Badar di bulan Ramadan. Ke PGC doang milih baju pusing, lihat cendol batal. Pak, malu kita sama Rasul, pulang kampung ke Subang doang, ngelihat nanas beli. Kalau buat buka nggak apa-apa, kupas di tempat. Udah gitu pede makan berdiri. Ya. Nauzubillah, jangan sampai. Ayo, jangan terjebak Ramadan kita, jangan sampai ketika Allah hadiahkan Ramadan besok, jangan sampai gagal lagi. Berapa kegagalan kita di saat Ramadan? Banyak orang terjebak di saat buka puasa, padahal puasa awal buka adalah saat-saatnya doa yang mustajab di hadapan Allah. Coba Bun lihat, besok TV-nya stylenya di mana? Sudan, Turki, Mesir, Arab. Setengah jam sebelum buka puasa, mereka itu kumpul sama keluarganya, dia tajamkan doa-doa terbaiknya. Coba dirubah deh Masjid Al-Hidayah. Ya, jadi jangan 5:30 keluar nyari takjil. Ibunya udah bikin kolak, keluar dapat es teler, sama-sama manis, padahal itu makanan 27 provinsi dibeli semuanya. 5 menit menuju azan terjebak. Selamat berbuka puasa, nggak dibaca dalam kurungnya.
waktu ujung pandang. Orang DKI ikut Palembang. Hati-hati nih, banyak yang kejebak. 1 menit menuju ajan iklannya sirup marjan. Ya mana lihat TV, ya Allah lama banget gitu ya. Ya, habis iklan sirup marjan tulisannya keluar, saatnya kumandang ajan maghrib. Udah masuk apa belum? Belum. Hati-hati. Mulai gambar beduk tuh, gerak visual di TV. Belum du, azan belum kelar. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya belum, itu lontong udah tanpa busana. Tuh. Hati-hati nih momen yang suka kejebak. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Bakwan, lontong dan sambal. Itu baru syahadat. Bayangin pas hayya alal falah, kira-kira yang musnah apa aja. Begitu komat dari Masjid Al Hidayah, ini kejadian satu keluarga berdiri sulit, bergerak susah. Tuh berangkat terawih ya, kita cari imam yang tercepat tuh. Ini kasusnya. Benerin ya, zikirnya benerin. Ilahi ya Rabbi subhanallah, 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 subhanallah. Nggak usah ngejar bilangan tasbih, tangan kita udah tasbih. 18 sama 81 udah 99 ya, dengan tangan aja. Tapi kalau mau supaya lebih kuat ya sudah silakan, tapi jangan ngejar bilangan tasbih. Subloh, 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 subloh. Ayo benerin. Udah subloh, tasbihnya putus. Ya Allah berapa ya Allah, ya Allah ya. Tuh, karena tasbih apa zikirnya ngejar bilangan tasbih. Ilahi ya Rabbi subhanallah, subhanallah bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dulilah, 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 dulilah. Ustadz Asep ngajarin dulilah. Benerin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ni'matin amma yasifuna. Allahu akbar. Allah, Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lokbar, 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 lokbar. Kekenging, jangan ya bun ya. Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Zikir itu menenteramkan batin. Nawaitu taqarraba ilallah wa afzal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, zikir itu menenteramkan batin. Enak nggak kalau zikirnya begitu? La ilah. Kalau sendirian satahat tasawuf silahkan, kata Rasul. Kalau sudah beribadah secara mujtami'an, ada zikir mutlak, ngikutin kalau ada imam. Kalaupun tidak, jangan sampai langsung Allahumma lantas jalan. Punya adab kita, punya muslim. Walaupun di sini ada Persis Muhammadiyah, hargai kondisi di sini. Baca sejarah Buya Hamka dan Hasyim Asy'ari. Kalau ada orang lagi pimpin zikir, bahkan dia langsung Allahumma lantas jalan, berarti dia adabnya yang gak ada. Silahkan mau dengan sir, dengan lisan silahkan.
Kita sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, kiai kita, duduk dulu, tabah, sabar dulu. Nanti urusan dunia Anda kejar mau dengan cara apa lagi. Aku ngenalin agama kalian, kalau zikir aja Anda cepet-cepet. Ya, bareng di sini mustami'an. Sir silakan. Ilahi ya Rabbi subhanallah, subhanallah, silakan. Ya. Tapi jangan sampai seakan-akan gak suka dengan apa yang sedang dipimpin oleh imamnya. Buya Hamka, Wahid Hashim Ash'ari, coba dibaca itu sejarahnya kalau orang tahu tentang bagaimana perbandingan mazhab. Itu yang pertama, akidah. Yang kedua, akhlak. Bun, nih akhlak. Ya, Nabi selama rumah tangganya dengan istrinya, dan bahkan Nabi sama umatnya, sama kita, nggak pernah pudar cintanya, nggak pernah luntur cintanya sama kita. Jadi kalau bunda mau rumah tangganya langgeng, jangan dikurangin cintanya, tambahin. Karena seorang istri walaupun dia salah mengambil sesuatu, suami yang baik menjaga ipah rumah tangganya, tidak akan terjadi konflik. Ayah pulang kerja capek, istrinya sudah soleha, buatkan teh manis, ternyata salah ngambil garam. Satu cangkir dengan semangat, alhamdulillah, my husband akan datang lebih awal, suamiku akan pulang lebih cepat. Dia bikin satu cup, satu gelas, dikucek dengan semangat, ternyata salah ngambil garam, dimasukkan ke cangkir. Suamiku minum, bahagianya aku, kau pulang lebih tepat. Diminum dengan semangat karena suami menjaga ipah. Ditanya sama bininya, gimana suamiku? Enak, nikmat. Tidak dihabiskan, tinggal dikit. Aku mau kamar mandi dulu ya sayang. Dihabiskan karena wanita soleha tidak pernah akan mendahului baik makanan dan minumannya. Dia minum seruput, ya Allah asin. Dikejar suaminya, sayangku maafin. Itulah cinta dan keharmonisan. Tapi kalau bunda nemuin laki-laki yang salah langsung ngomong, hati-hati, itu yang tidak bisa menjaga ipah dan adab dalam rumah tangga. Ya, akhlak tuh. Nabi punya akhlak. Bahkan Rasulullah dalam rumah tangganya di 571 Masehi yang lalu, Nabi tidurnya di atas pelepah kurma. Ada nggak yang pengantin baru tidurnya di atas pelepah kurma di sini? Ya, ada nggak yang tidurnya pakai bantal batu yang keras? Ada nggak di sini? Di sini mah sudah nikmat, tinggal. Tapi Nabi pelepah kurma dan bahkan bantal dari batu yang keras. Rasulullah bersabda, baiti janati, rumahku surgaku, padahal batu yang keras. Dan bahkan Siti Aminah, ibunya Nabiullah Muhammad, beliau tidak akan memakan dulu makanan yang dibawa oleh Raden Abdullah. Ya suamiku, ini makanan halal apa tidak? Boleh enggak aku tanyakan dulu, karena akan dimakan oleh saripati keturunan kita. Itu Aminah bertanya dulu kepada Raden Abdullah. Pertanyaan Ustadz gampang, ibu pas dulu hamil pertama suami bawa makanan, ditanya enggak itu makanan? Kagak Ustadz, yang penting martabak gitu. Coba Aminah, makanya wajar Nabi Muhammad terseleksi kelahirannya suci, fitrah, karena seorang wanita yang rela dia menseleksi makanannya. Yang kedua, Ustaz tanya sama bunda-bunda, nenek kita dulu ngelahirin lebih dari 4 anaknya, betul nggak? Ibu kita bahkan keluarga besar, ada anaknya 4, 5, 6, 7. Dulu tidak pernah nenek kita, ibu kita datang ke dokter untuk ngecek kandungannya. Orang tua kita nggak pernah minum suplemen vitamin untuk melahirkan kita semuanya. Anaknya 5, anaknya 6, tidak pernah kasus ada ari-ari terlilit dalam kehamilannya. Betul? Seorang ayah yang hebat, ya Rob, pekerjaannya di sawah. Dia bawa air 1 botol, begitu habis airnya dia minum air sawah dan tetap panjang-panjang umurnya. Betul? Coba aja ayah. Tapi hebat orang dulu, walaupun bacaan makhraj huruf Qur'annya belum benar, tapi akidahnya orang dulu mah tulus murni kepada Allah. Makanya doanya gampang diijabah orang dulu mah. Ya, rumahnya bilik, bahkan tuh sinar matahari tembus langsung ke tanahnya. Dulu mah nggak ada keramik, nggak ada marmer, betul nggak?
Tidur aja di atas ranjang yang terbuat bambu, betul nggak? Bahkan di bantal, terkadang di balik bantal ada tumbila, atau tumbila bangsat gitu ya. Tapi dulu mah tetap aja sehat-sehat, betul. Mustajab doanya. Kenapa? Satu contoh, saya karena depan rumah kebetulan masjid di kampung. Ya. Orang dulu kalau anaknya lahiran, dia datang sama ulama sama ustadznya. Ustadz, anak saya lahir yang kedua, tolong cari nama yang bagus. Tuh dulu mah untuk nama aja nanya dulu ke ustadz atau kiai. Dulu mau motong ayam aja dia nggak berani sembarangan. Dia jumpai ustadz setempatnya. Ustadz, aku mau potong ayam. Coba dengan cara yang syar'i, yang halal, maka berkah-berkah kehidupannya. Duh dulu mah. Sekarang ibu kalau lihat potong ayam, bahkan di masjid saya suka kritisi, makanya ada dari MUI di kami, kebetulan kami di pengkajian aliran sesat, ngajarin tuh masjid-masjid jangan sampai ngundang tukang jagal yang motong kambing, motong sapi, mereka diundang dari jagal tapi nggak punya adab, motongnya pakai kolor, dengkulnya kelihatan, dibenerin. Bahkan ada tukang jagal diundang ke masjid untuk motong hewan kurban, ngasahnya di depan binatangnya. Ini dia nggak ngerti adab. Ya. Kenapa di Arab? Coba di Arab itu kalau kita lihat tentang kifarat, tentang denda, yang motong itu pakai jubah, pakai gamis putih. Dia elus. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sambil dia asyhadu alla ilaha illallah. Karena penghafal Quran yang motongnya begitu air matanya keluar tuh ontak, dia merebahkan. Karena kenapa? Bulu-bulunya akan jadi pahala orang yang hari itu berkurban. Di Cililitan kalau mau motong kadang direjeng. 1 2 blok. Bahkan banyak kasus-kasus mau potong kambing, potong sapi, kabur tuh sapinya. Coba, tolong ini dicermati, ada apa? Padahal kambing, sapi, bigol, onta milik Allah. Ketika ayat Quran itu dibacakan, Quran itu kalamullah, dia akan nurut. Jangan-jangan tuh jagal diundang nggak bisa syahadat, dia jago motong doang. Pernah nggak diseleksi? Coba Pak, Bapak baca syahadat dulu. Pernah nggak kita menyeleksi? Ya, tapi inilah buat episode kita. Ya, penting. Karena kalau kita dimakannya subhat, nggak halal kan bahaya, nggak berkah. Ya, ini pendidikan ada di MUI, nanti tahun depan juga ada bagaimana cara motong kambing hewan nggak ngamuk. Itu ada caranya. Ya. Akidah benerin. Yang kedua tadi ibadah, pantaskan ibadahnya. Jangan sampai sholat-sholatnya hanya sisa-sisa waktu. Tolong bapak-bapak, kalau sudah azan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, siapa yang sholat dia akan dapat bahagiakan. Kejar kebahagiaan dengan sholat, Allah jamin itu. Dunia sehebat apapun bapak kejar, rumah yang mewah, mobil banyak, harta yang ditinggalkan besok jadi rebutan warisan. Tapi ingat, kalau kita ibadah, sholat, amal dan sebagainya justru akan menemani di alam barzah dan di akhirat karena ibadahnya. Benerin. Yo akhlak, bunda-bunda, pakein bajunya sama anak remaja umur 5 tahun, 6 tahun, pantasin, jangan sampai kelihatan auratnya, nggak apa-apa, ajarin. Biarin pakai baju kaos bapaknya juga nggak apa-apa, gombrang nggak masalah. Boleh. Ya, anak remaja 17 tahun jangan sampai dipakein baju anak bayi 6 bulan. SMA pakai baju 6 bulan, merkececet. Ya. Tolong ya, apalagi sampai nyukensi kelihatan kebaca tuh mereknya Gorilla gitu ya. Udah, kita mau umat Nabi malu nanti di akhirat. Ngaku umat Nabi tapi pola hidupnya seperti artis. Ustaz, kan boleh orang Eropa pakai koloran. Orang Eropa mah nggak punya agama. Kamu mah ngaji, kamu mah sholat. Orang Eropa boleh kok pakai kolor.
Bapak-bapaknya juga sama, keluar rumah koloran, dengkulnya kelihatan. Udah Pak, rubah Pak, udah tua Pak. Malu sama Nabi. Kita kalau bicara aurat berat, aurat berat, syahwat mendesah gawat. Ya, yang anak muda koloran, bukan lagi di bawah dengkul, di atas dengkul, namanya kolor wahai. Eropa masih mending Bun, Eropa masih bagus, mulus, bening, putih, tinggi. Lah bocah cililitan. Ya Allah, mana betis kesebelasan, digaruk ngebul. Ya Allah, belah kiri banyak peta dunianya. Rubah Bun, tutupin, akhlaknya benerin ya. Ya, yang terakhir, kita bedanya sama Nabi cuman dikit. Ini tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat. Boleh kita buktiin. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah bahwa aku ini sesungguhnya manusia biasa, bedanya aku hanya diberikan wahyu sementara kita tidak. Tuh bedanya itu. Makanya kita bedanya dengan Nabi cuman sedikit. Nabi sedikit-sedikit ibadahnya, kalau orang Cililitan sedikit ibadahnya. Bedanya cuman dikit ya. Nabi sedikit-sedikit berpuasa, kalau kita sedikit cuman dikit kita bedanya. Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit cuman dikit. Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit tuh cuman dikit kitanya beda dengan Nabi. Lalu bagaimana mengejar ketertinggalan yang sedikit kita dengan Rasulullah SAW? Nih ada Ustaz mau ngasih hadiah, siap ya? Tapi jangan maju semuanya ya. Ya siap. Yang Ustaz tunjuk aja, yang Ustaz tunjuk. Kita mau ngecek ya. Kamu lanjutin ayat, sebutin nama suratnya ya. Surat pendek aja ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba ya antum kesini nak, maju. Ya dia diam ntar ya, Ustaz kasih. Nggak jadi, Ustaz udah keluarin duit nggak mau. Ada nggak yang ahwat? Ibu-ibu mau lanjutin nggak 100.000 yang bisa? Sini nak. Nah, terus. Di sono. Sini. Nama siapa? Hah? Nama Jaki. Siapa? Jaki, Masya Allah. Hebat. Kelas berapa? Kelas 5. Jaki, lanjutin. Ini ayat, sebutin nama surat. Kalau Jaki bener dapat 100.000. Pernah pegang duit 100.000? Ya udah nggak usah, udah pernah ya. Lanjutin, siap. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, surat apa? Surat At-Takatsur. Benar salah Bunda? Duduk. Diam. Satu lagi soal, boleh siapa aja? Yang akhwat boleh, ibu-ibu boleh ya. Siap Bun, acungan tangan ya. Tapi kalau salah Bunda bayar sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ibu-ibu kalau lihat merah kayak tajam banget. Ya, yang sebelah kamu cepetan gitu. Siap Bun? Ya, kita kasih hadiah buat Bunda. Yang bisa acungan tangan. Karena kamu berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Ya, mana. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Soleh sini. Kamu anterin mic ke sana ke Bunda. Anterin mic-nya. Coba pengen tahu, Bun. Belakang. Terus. Yuk. Rasulun minallah yatlu suhufan. Ulangi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Cukup. Boleh Bun bawa lagi mic-nya. Si Bun ya. Masih salah. Ada yang bisa mau lurusin? Tadi di sana innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Salah. Ada? Coba Bun. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Ya, boleh sini Bun. Siap sini Bun. Coba baca bareng, tenang. Inilah kita kadang kejebak baca ayat ini masuk sesat ke surat lain. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Oke, ini baru 2 surat, Qurannya memang beda ya. Nah, yang terakhir tadi ingat, selamatin akidah kita, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Ayo anak-anak saya, tolong cium tangan sama bunda kalian supaya dapat langsung afidah, langsung kemana? Ke kolbun. Maka cium tangan pun ada caranya, bukan dengan begini doang. Mah jalan ya mah jalan ke sekolah, mah jalan. Ya, hati-hati, covidnya udah kelar. Ini salaman udah kelar covid masih aja begini. Ya, anak-anak salamannya begini ke jidat, benerin cara salam aja harus afidah. Dari mulai apa? Cium bagian tengahnya begini, bukan jempolnya. Nih, bagian ininya. Biar kemana? Ke hati. Hati itu doa. Ya, jangan ke jidat. Mah jalan ya mah. Ya, ini dari adab. Kemudian apa? Ikhlaskan anak-anak remaja, bunda-bunda, tolong ajarin anak-anaknya jangan sampai pulang sekolah kumpul ngetublok di kamar main HP sendiri, otaknya ngawang kemana-mana. Ya, ajarin biar kumpul sama ibu bapaknya sebelum mereka berpisah karena pernikahan. Hayo seringin kumpul. Anak remaja kalau nonton film udah kamu ikhlasin aja, dampingin mama. Ya Allah, filmnya mana begini, sabar udah ikutin aja. Ini mah anak muda rebutan remote. Ya, udah. Kalau lagi masak jumpain, masak apa? Kayaknya enak banget. Hibur hatinya, muliakan orang tua karena kesuksesan nggak usah jauh. Kesuksesan pintunya ada di rumah ibu bapaknya ya. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ummul Quran ini menjadi asbab kemudahan, dosa-dosa kita diampunkan, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadaniya binajahina al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada lagi tausiah-tausiah berikutnya dari ustadz-ustadz kita yang hadir. Mohon maaf lahir batin apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, ada hadis ayat yang kurang qot'i, al-fakir mohon ampunan langsung pada Allah. Izin takzim kami langsung merapat ke Rawalumbu, doain mudah-mudahan dalam momentum Maulid Nabi kita makin tambah siarnya, makin ditambahkan keberkahannya buat bangsa kita semuanya. Anak-anaknya jadi soleh-solehah, amin. Anak-anaknya biar sekolah dan lulus sekolahnya melekat kesuksesannya, amin. Anak-anak yang bisa melanjutkan aset pahalatnya buat kita, amin ya rabbal alamin. Baca bareng doanya, Rabbana gfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Baca istighfar 3 kali semuanya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim min jami'il ma'asi wa dzunub. Dan karena tadi diawalin pantun juga buat Masjid Al-Hidayah. Beli kopiah ke kota Madinah. Kopiah indah kan kudapati. Begitu banyak masjid yang indah, hanya Masjid Al-Hidayah yang cocok di hati. Insyaallah ya. Makasih, syukran kasiran, jazakumullah khairan kasir buat para pengurus, ketua DKM dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.